Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah anugerahkan kepada kita selaku hambanya. Karena sesungguhnya Allah mensifati dirinya dan mensifati zatnya sebagai zat yang Al-Wahhab dan zat yang Ar-Razzaq. Al-Wahhab adalah maha pemberi, Ar-Razzaq adalah memberikan rezeki kepada setiap dari makhluknya. Inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur atas semua kenikmatan yang Allah telah berikan di dalam kehidupan kita. Terutama yang kita syukuri adalah kenikmatan-kenikmatan yang akan membawa dan menyeret kepada kebahagiaan kelak kita di akhirat. Inilah merupakan kenikmatan yang paling besar, ketika kenikmatan itu bukan bersifat duniawi, tetapi kenikmatan itu adalah bersifat membawa kepada kebahagiaan kita di akhirat. Dan di antara perkara itu adalah ketika kita diberikan pemahaman yang benar, yaitu adalah pemahaman yang merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabat. Barang siapa yang telah mendapatkan kenikmatan sunnah, maka dia telah mendapatkan kenikmatan yang besar, melebihi dari kenikmatan duniawi yang diperoleh oleh manusia secara umum. Makanya Imam Ibnu Qayyim menerangkan di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, ada dua kenikmatan yang besar yang Allah berikan, lebih besar daripada kenikmatan Islam. Yang pertama adalah sihhatul fahm, yaitu adalah ketika seseorang diberikan kenikmatan sehat di dalam agama. Pemahaman yang sehat adalah pemahaman yang merujuk kepada pemahaman yang disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabat. Itulah pemahaman yang sehat, pemahaman yang benar. Kalau kemudian mereka pemahamannya sebagaimana pemahaman Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim. Yang kedua, husnul qasdi. Husnul qasdi adalah hatinya ikhlas, mengharapkan tujuan, tidak ada yang dia harapkan kecuali adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang telah diberikan dua kenikmatan itu, yang pertama adalah pemahaman yang merujuk kepada pemahaman Nabi dan para sahabat. Yang kedua, hatinya adalah hati yang ikhlas, mengharapkan dari perkataan dan perbuatan untuk mendapatkan ridhonya Allah, maka dia telah mengumpulkan dua kenikmatan yang lebih besar daripada pemahaman, lebih besar daripada kenikmatan Islam itu sendiri. Inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur apabila kita dikumpulkan di majelis ilmu, dikumpulkan di taman surga. Sesungguhnya berkumpulnya kita di taman surga merupakan jembatan untuk mendapatkan pemahaman yang benar, yang merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan merujuk kepada pemahaman yang disampaikan oleh para sahabat. Dan kita ingin supaya hati kita senantiasa ikhlas ketika kita senantiasa mendapatkan nasihat dari kitabullah dan sunnah. Semoga Allah memberikan dua kenikmatan itu setelah kita berletih-letih riya mengikuti kajian. Sihhatul faham, pemahaman yang sehat, wa husnul qasdi, dan kemudian hati yang ikhlas mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, dalam kesempatan hari ini kita harusnya membahas tentang kitab Fiqhul Akhlaq, di mana kita memberikan judul berakhlaklah. Karena sesungguhnya kita penting sekali untuk memahami tentang pentingnya akhlak dalam kehidupan kita menjalankan sunnah. Tetapi karena ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih mendesak dan pertimbangan yang lebih penting, maka dalam kesempatan hari ini dan seterusnya kita tidak membahas tentang kitab Fiqhul Akhlaq, tapi akan kita ganti dengan satu tema pembahasan kitab yang lebih penting insyaallah, tanpa mengurangi keutamaan tema yang sebelumnya, yaitu adalah membahas tentang sebuah kitab yang disusun oleh Imam Al-Qurtubi, yaitu adalah kitab At-Tadhkirah, memahami bagaimana bekal untuk menghadapi kehidupan yang abadi, yang menceritakan di dalam kitab ini banyak perkara dari kehidupan kita setelah meninggal dunia, apa yang dihadapi manusia di alam barzakh, bagaimana keadaan sakaratul maut, bagaimana keadaan hari kiamat, bagaimana malaikat maut ketika mendatangi kita, dan berlanjut terus sampai kemudian nanti di alam mahsyar.
karena sesungguhnya inilah merupakan perkara yang pasti kita akan hadapi. Makanya kita insya Allah dalam setiap pekan yang ketiga yaitu akan membahas kitab At-Tadhkirah yang disusun oleh Imam Syamsuddin Al-Qurtubi. Ini kitabnya. Nanti kalau bagi ada yang ingin membeli, silakan untuk kemudian membelinya. Pastikan membelinya di toko buku ya, jangan di toko underdeal. Ini adalah kitab yang kemudian akan kita bahas insya Allah. Sebelum kita membahas tentang kitab ini, mungkin kita harus paham kenapa kita memilih kitab ini untuk kita kaji. Karena pemilihan itu harus berdasarkan kepada keutamaan-keutamaan. Seorang ikhwan ketika memilih akhwat karena keutamaannya. Seorang akhwat ketika menerima pilihan seorang ikhwan juga karena keutamaannya. Sama, kenapa kita memilih kitab ini menjadi kajian kita setiap bulannya? Tentunya ada hal-hal syar'i yang kita mampu jelaskan dan kita ingin sampaikan terlebih dahulu supaya kita betul-betul paham kenapa kita membutuhkan kitab ini untuk kita sampaikan kepada diri kita dan kepada semua orang yang kita cintai semata-mata karena Allah. Maka setidaknya ada 5 alasan yang saya ambil secara subjektif kenapa kitab ini perlu untuk kita kaji dalam kehidupan kita insya Allah. Yang pertama, kitab ini akan memberikan kepada kita ilmu tentang segala perkara yang berkaitan tentang kematian dan perjalanan kita setelah kita mati. Karena ternyata ilmu bukan hanya dibutuhkan ketika kita sholat, ilmu tidak hanya dibutuhkan ketika kita puasa, ilmu tidak hanya dibutuhkan ketika kita melaksanakan haji dan umrah, tapi ilmu juga penting untuk kita butuhkan untuk memahami tentang kematian dan perjalanan seorang hamba ketika mereka telah meninggal dunia. Karena banyak pemahaman-pemahaman yang ada di antara masyarakat tidak bersumber kepada ilmu dari apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan Rasul ketika memahami kematian, ketika mereka tidak berpijak kepada dalil yang disampaikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sesungguhnya ilmu ini atau kitab ini akan memberikan kepada kita ilmu. Kalau kamu ingin mengenal tentang kematian, mengenal tentang alam barzakh, mengenal tentang sirat, mengenal tentang mahsyar, semuanya dipaparkan oleh Imam Qurtubi dalam kitab ini, dan ini akan memberikan bekal kepada kita supaya tidak memahami tentang persoalan hari kiamat dan hari akhir dengan kebodohan ketika kita tidak berpijak kepada ilmu. Banyak sekali pemahaman-pemahaman yang kurang benar dan akhirnya menyebabkan rusak dan fatalnya seseorang ketika dia tidak memahami satu perkara yang penting dengan ilmu. Kita bisa bayangkan ibadah yang dilakukan tanpa ilmu bisa rusak. Contoh, ada orang yang melaksanakan sholat karena dia tidak paham bahwasanya sholat itu rukunnya adalah membaca Al-Fatihah, dia sengaja tidak membaca Al-Fatihah, sholatnya menjadi tidak sah. Walaupun di dalam sholatnya dia khusyuk memikirkan Allah dan menetes air matanya, tapi kalau sengaja dia meninggalkan surat Al-Fatihah tidak akan diterima. Ini menjadikan ibadah menjadi rusak kalau tidak didasarkan kepada ilmu. Khutbah Jumat contohnya. Sholat Jumat adalah sholat Jumat di mana para peserta jamaah sholat Jumat diwajibkan bagi mereka untuk diam, tidak boleh bicara. Bahkan kita tidak boleh mengingatkan orang ketika ada orang yang berbicara dalam sholat Jumat. Sampai Rasulullah bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhutubu faqad lagauta." Kalau kamu ngingetin orang yang bicara pada waktu sholat Jumat, maka sesungguhnya kamu telah batal sholat Jumatmu. Masya Allah, mengingatkan saja batal. Ada orang yang dia sholat Jumat tidak paham, tidak mengerti, lalu dia sholat Jumat, dia ngobrol, dia bicara, pegang handphone, maka sholat Jumatnya tidak bernilai di sisi Allah, hanya karena dia tidak melaksanakan sholat Jumat dengan ilmu. Sama pula, bukan hanya sholat Jumat yang butuh ilmu, kematian kita pun butuh ilmu. Karena banyak perkara fatal yang terjadi kalau kita mati tetapi tidak paham ilmunya. Mari kita ambil contoh, banyak kasus yang terjadi di masyarakat mengakibatkan fatalnya kehidupan seseorang ketika mereka tidak memahami kematian itu dengan ilmu. Contoh, ada seorang ibu yang mereka tidak belajar tentang kematian, lalu kemudian tidak pernah mengkondisikan anak-anaknya dan keturunannya
bahwasanya kalau dia nanti meninggal dunia, maka anaknya tidak boleh untuk niyahah. Niyahah itu adalah meratap kepada si mayit ketika mayit telah meninggal dunia. Termasuk perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, seseorang yang meratapi si mayit ketika Allah takdirkan mati. Kenapa niyahah itu termasuk dosa besar? Berarti dia tidak menerima dan ridho terhadap takdirnya Allah. Ada seorang ibu, dia punya banyak anak, lalu kemudian tidak pernah menanamkan kepada anaknya bahwasanya dirinya kalau nanti meninggal dunia, anaknya harus betul-betul menahan diri untuk tidak melakukan niyahah. Sampai akhirnya anaknya besar, anaknya menjadi besar, tapi anaknya tidak paham bagaimana sikap mereka nanti kalau mendapati ibunya meninggal dunia. Terjadilah apa yang terjadi, ibunya itu meninggal dunia. Lalu kemudian anaknya tenggelam di dalam air mata, nangis sampai mereka nepuk-nepuk pipi, nyobek-nyobek baju, ataupun sampai teriak-teriak, ataupun sampai menyebut-nyebut kebaikan si mayit ke si mayit belum dikuburkan. Itu termasuk niyahah. Maka orang yang semacam ini apabila ada anak dan keturunan kita, ibu, sampai melakukan niyahah, dia kemudian menggugat kematian kita di hadapan Allah karena dia masih membutuhkan kita, sampai dia tidak ridho dengan kematian kita selaku ibu dan bapaknya, maka sesungguhnya kalau orang tuanya lalai untuk menanamkan itu kepada keturunannya, maka orang tuanya pun akan mendapatkan siksa dari air mata yang menetes dari keturunannya ketika melaksanakan niyahah. Makanya Rasulullah bersabda, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi. Sesungguhnya mayit itu yu'adzab, disiksa oleh Allah, bibukai ahlihi, disebabkan tangisan air mata keluarganya. Bukan berarti nggak boleh nangis, boleh. Yang dimaksudkan dengan buka menangis di sini itu apa? Niyahah. Jadi kalau ibu tidak pernah nerangkan tentang haramnya niyahah kepada anak dan keturunannya, bapak-bapak dan saya tidak pernah nerangkan tentang haramnya niyahah dalam kehidupan seorang manusia, sampai anak kita niyahah ketika kita mati terbujur kaku, maka kita mendapatkan saham azab dari tangisan air mata anak kita karena kita tidak mengajarkan ini kepada mereka untuk menyikapi dengan sabar dan ridho. Ya, coba sampai sedemikian detailnya. Sampai kalau kemudian kita tidak ngerti tentang masalah ini, apa yang terjadi? Kita membiarkan, kita tidak memperhatikan, sampai anak kita tidak siap ketika menghadapi ibu dan bapaknya meninggal dunia. Ada yang bergulung-gulung di atas pasir, ada yang masuk got, keselokan sampai tidak terasa. Saya pernah melihat tayangan berita, seorang ibu mendapati anaknya meninggal dunia ketika beliau pergi ke pasar, ditinggalkan anaknya di rumah, terbakar rumahnya dengan takdir Allah, pulang. Maka sesungguhnya dia mendapati jasad anaknya sudah gosong. Nangis, diliput oleh media, sampai kemudian bergulung-gulung masuk ke got pun masih nangis. Maka Masya Allah itu termasuk bentuk niyahah. Dan niyahah itu termasuk di antara perkara yang dibenci oleh Allah, karena kelak pada waktu hari kiamat, ketika ditegakkan mereka dari alam kuburnya, orang yang niyahah, maka mereka kain kafannya mengeluarkan bau kudis yang sangat menyengat disebabkan dia dulunya niyahah di waktu hidupnya. Tidak paham tentang kematian. Akhirnya apa? Sampai fatal kehidupannya setelah dia tidak paham kematian. Sama pula, kita ambil contoh lagi. Sesungguhnya perjalanan ruh ketika dicabut oleh Allah. Ini nanti di sini dibahas. Kemana ruh ketika telah dicabut oleh Allah? Karena kita kan sering bertanya-tanya. Perjalanan ruh ketika telah dicabut oleh Allah itu kemana? Pemahaman yang menyebar di antara masyarakat kita mengatakan sesungguhnya ruh itu kalau sudah mati, lihat-lihat matinya. Kalau matinya tidak menyenangkan, dia akan menjadi ruh yang bergentayangan. Contoh, matinya dibunuh, matinya diperkosa, matinya tertabrak, matinya kena korban Mei 98. Maka sesungguhnya akan menjadi ruh bergentayangan. Masya Allah. Kalau kita sampai berani mengatakan ruh bergentayangan, berarti telah menuduh bahwasanya Allah itu tidak alim di dalam mengurus ruh dari setiap jasad yang Allah ciptakan. Padahal siapa yang mengurusi ruh dalam kehidupan manusia? Yang ngurusin ruh itu bukan kita, Allah. Dan Allah kalau sudah mengatur, tidak ada yang mampu mengalahkan pengaturan Allah, karena pengaturan Allah didasarkan kepada ilmu yang kuat, ilmu yang luas. Itulah pengaturan ruh. Tapi karena manusia karena nggak ngerti, maka dia berkata, saya tadi lewat itu ada korban kecelakaan, malamnya saya melihat perempuannya nangis-nangis, padahal perempuannya sudah mati. Dia muncul lagi nangis-nangis di tempat dia ditabrak, padahal tidak ada.
Tidak mungkin roh itu kemudian akan menangis, datang ke tempat itu kembali, menangisi. Ngapain dia datang kembali, padahal urusan yang dihadapi itu urusan yang lebih besar. Urusan apa? Urusan barzah. Ngapain roh bergentayangan? Karena yang bergentayangan itu bukan roh, yang bergentayangan itu adalah setan-setan yang bisa menyerupai wajahnya kepada manusia dan kepada hewan. Jamaah harus paham, yang menyerupai, setan itu mampu menyerupai dirinya kepada dirinya manusia dan mampu menyerupai dirinya kepada hewan. Itu loh yang sering dilihat oleh manusia, dan manusia sering berkata, itu loh rohnya orang yang kemarin yang mati bunuh diri. Tidak ada itu setan. Tapi karena orang tidak paham ilmunya, akhirnya dia mempunyai anggapan yang salah, bahwasanya roh itu pasti akan bergentayangan ketika dia meninggalnya tidak dalam keadaan yang menyenangkan. Ini salah. Ini tambahan lagi bahwasanya Masya Allah, persoalan kematian harus dipahami dengan ilmu. Karena kamu tidak hanya butuh ilmu di dalam sholat, tapi kamu perlu ilmu di dalam kamu memahami kematian supaya kamu benar. Ada lagi yang kemudian mengatakan bahwasanya nanti kalau kemudian kita tidak menyelenggarakan perkumpulan pada hari-hari tertentu, nanti ruhnya akan marah, padahal ruhnya datang ke rumah. Pada bilangan tertentu ruhnya itu akan datang ke rumah melihat apakah anggota keluarganya mengadakan pengajian atau enggak. Padahal tidak ada keterangan yang semacam itu disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Masya Allah, kasihan betul kalau kemudian ruh itu harus masih suruh meriksa rumahnya, diperiksa ngaji atau enggak. Ada yang mengatakan ruh itu masih muter-muter di rumahnya sendiri sampai beberapa hari. Padahal kalau kemudian kita ingin memastikan itu ada ataukah tidak, gampang. Ada tidak dalilnya yang menerangkan bahwasanya ruh itu berputar-putar di tempat dia meninggal dunia, kemudian dia berputar-putar selama seminggu, 10 hari, 40 hari, 100 hari, ada atau tidak? Tapi karena pemahaman yang menyebar sudah pemahaman yang salah, maka akhirnya menjadi fatal. Kemudian dia menganggap ketika nanti ruhnya datang balik untuk memeriksa keluarganya, maka harus diadakan pengajian supaya ruhnya itu melihat dalam keadaan yang menyenangkan. Makanya maaf, sampai-sampai dilahirkan berbagai macam persiapan yang terkadang tidak sesuai dengan tuntunan syar'i. Sampai makanannya diatur. Kalau di masyarakat saya ada namanya apem, dipakai untuk caping balik. Kemudian ada pisang, dipakai menjadi tongkat. Padahal semuanya itu tidak pernah ada. Caping kok jadi apem kok jadi caping. Sekalian aja beli capingnya, apa susahnya? Kemudian apem, pisang dijadikan tongkat. Ini harusnya apem, harus pisang. Tidak boleh diganti menu itu. Karena apa? Yang menjadi capingnya dan menjadi tongkatnya. Memang hidup aja tidak pernah pakai caping, masa mati pakai caping. Hidup aja tidak pernah pakai tongkat, ngapain kita mati pakai tongkat? Tapi karena belum paham, belum mengerti, kita doakan diri mereka dan kita sendiri juga mendapatkan ilmu. Ini merupakan salah satu konsekuensi apabila seseorang itu dia menghadapi kematian tetapi tidak mengerti ilmunya, maka akhirnya menimbulkan banyak hal-hal yang fatal dalam kehidupannya. Contoh lagi, ambilkan contoh. Kita sering memahami bahwasanya kalau mati itu mati saja. Padahal kalau kita membahas nanti di sini pun dibahas. Orang yang mati jangan dianggap bahwasanya orang yang mati itu tidak lagi sensitif terhadap sakit. Kata siapa? Orang mati pun masih memiliki sensitivitas terhadap sakit. Makanya kalau kita kalau kita memandikan jenazah, membungkus jenazah, maka sesungguhnya di dalam sunnah maka diperintahkan untuk lembut ketika kita memandikan jenazah. Kita lembut ketika mengkafani, kita lembut ketika meletakkan, dan lembut pula ketika meletakkan di liang lahat. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan dalilnya, inna kasra admal mayyiti kakasri adamil hayyi. Mematahkan tulang orang yang mati itu sama dengan mematahkan tulang ketika dia masih hidup. Jangan dikira bahwasanya orang kalau mati dipukul dia tidak terasa. Sakit terasa. Wong kita percaya kok apa yang dikatakan Rasulullah. Rasulullah itu shadiqul masduq. Rasulullah itu ucapannya benar dan ucapannya dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan oleh Allah, nggak main-main. Dan Rasulullah mengatakan mematahkan tulang orang yang mati sama dengan mematahkan tulang ketika dia masih hidup. Makanya itulah sunnahnya ketika kita memandikan jenazah. Kalau memandikan jenazah tidak boleh kasar, harus lembut. Makanya kemudian harus lembut, harus kemudian betul-betul halus. Bahkan disunahkan kita memakai kain-kain yang lembut supaya tidak merusak
kulit orang yang meninggal dunia. Coba kalau orang tidak paham tentang ini gara-gara dia tidak belajar sifat orang yang mati itu merasakan sakit, maka dia akan memandikan dengan cara yang kasar, itu masih mending. Karena saya pernah melihat, Masya Allah, ada yang memandikan karena mungkin yang memandikan belum pernah belajar, kita husnudon belum belajar, kemudian memandikannya dengan kasar, tarik, gosok dengan sikat. Kemudian selangnya, ini benar, saya lihat sini, selangnya dimasukkan ke bagian belakang, tarik. Karena kemudian ternyata anggota keluarganya justru tidak bisa memandikan. Anggota keluarganya tidak bisa memandikan karena belum pernah belajar tentang daurah, atau mungkin belum pernah belajar bagaimana memandikan mayit dan mengkafani mayit. Kan banyak kan di antara kita ini lalai untuk menjadikan keluarga kita paham bagaimana memperlakukan kita kalau mati. Masya Allah, padahal sahabat-sahabat besar mereka itu wanti-wanti kepada keluarganya bahwasanya dia mewasiatkan supaya keluarganya itu yang menyelenggarakan jenazahnya kalau meninggal dunia. Harusnya yang memandikan bapak itu anak-anak bapak, harusnya yang memandikan ibu itu anak-anaknya ibu. Karena itu merupakan takzim yang terakhir anak kepada orang tuanya ketika orang tuanya telah menghadap kepada Allah. Berikan takzim yang terakhir dengan kita menyelenggarakan jenazah. Tapi fatalnya karena kita tidak pernah mau membicarakan kematian. Masyarakat Indonesia itu paling anti kalau bicara kematian. Ngaluk kata orang Jawa. Ngapain sih bicara kematian? Padahal membicarakan kematian itu merupakan perkara keniscayaan dan mutlak pasti akan terjadi. Tapi karena dia tidak ngerti, akhirnya dimandikan sama orang lain kasar. Itu masih mending daripada agama-agama yang lain. Kita bisa bayangkan, ada agama yang lain itu ketika mereka memperlakukan jenazah, ada yang dibakar, itu kayak apa sakitnya? Mematahkan tulang aja sakit, apalagi dibakar. Apalagi dibakar. Makanya beruntung betul bahwasanya ketika kita mendapatkan hidayah sunnah ini luar biasa. Beruntung, makanya hutang kita kepada Nabi lebih besar daripada hutang kita kepada ibu. Karena ibu kita merawat kita, mendidik kita sampai kita dewasa, tapi hutang kita kepada Nabi menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat kita dari kubangan api neraka menuju luasan surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu Nabi. Sampai dibakar itu kayak apa? Sebagaimana saya pernah melihat tayangan WhatsApp di daerah Tibet, kalau ada di antara orang yang meninggal, maka nanti dibawa ke puncak-puncak gunung. Mungkin pernah ada yang melihat WhatsApp-nya. Kemudian dipotong-potong, dikulitin itu. Potong kupingnya, potong hidungnya, dicongkel matanya. Lalu kemudian sudah berkerumpul itu burung-burung pemakan bangkai. Kemudian setelah ditempatkan dalam wadah gede, semua daging-daging itu, kemudian biksu-biksunya kemudian nyebar. Saya bayangkan setelah kita membaca hadis dari Rasulullah, mematahkan tulang orang yang mati sama dengan mematahkan tulang ketika dia masih hidup. Kita bayangkan betapa dahsyatnya rasa sakit yang dirasakan manusia ketika dia tidak paham sunnah, tidak paham kebenaran Islam, sampai tubuhnya dibakar, sampai kemudian tubuhnya dipotong-potong, diserahkan kepada burung pemakan bangkai ketika mereka tidak paham bagaimana sih mati yang benar sesuai dengan syariat Allah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya di dalam kitab ini kita akan mengetahui ilmunya gimana. Karena rute perjalanan kita kelak menuju kepada surga itu adalah rute perjalanan yang paling panjang. Dan itu paling panjang. Dan kita harus mengetahui rute perjalanan yang panjang itu dengan ilmu, kalau tidak sesat. Lawang kita mau pergi ke Istiqomah sini, Kelapa Gading, itu kalau nggak memakai rute yang tepat, detail, kita tidak akan sampai di sini. Sebagaimana pertama kali ketika saya kajian di sini, saya kemudian sempat kelewatan beberapa kilo hanya disebabkan tidak paham rutenya secara detail. Kalau kita hanya mencari lokasi di dunia saja, kita perlu ilmu, keterangan, informasi yang detail tentang alamat sampai kita sampai. Perjalanan di akhirat itu perjalanan yang sangat panjang. Dan perjalanan itu butuh ilmu, dan ilmu itulah yang kita pelajari ketika masih hidup. Kalau sudah mati, kita tidak mungkin belajar. Jadi kita kemudian betul-betul tahu, karena kita ini Masya Allah musafir dalam perjalanan yang panjang. Alam yang didalui oleh manusia itu ada alam janin, ada alam dunia, ada alam barzakh, ada alam kiamat, ada alam mahsyar. Kemudian ada alam penghitungan amal, ada alam mizan, ditegakkan timbangan. Kemudian ada alam arad, penampakan kitab. Kemudian ada sirat, kemudian baru surga dan neraka. 10.
Dan kita baru menempati yang mana? Kita baru melewati alam janin dan alam dunia. Ini pun belum selesai. Masih menanti alam barzah, panjang sampai sepanjang hari kiamat ditegakkan. Kemudian hari kiamat. Hari kiamat padahal kita mengerti dalam hadis nanti disebutkan di sini, tiupan sangkakala ditiupkan berapa kali? Berapa kali? 2 kali dalam hadis yang disampaikan dalam riwayat Abu Hurairah. Dan tiap sangkakala ketika ditiupkan antara sangkakala yang pertama dengan sangkakala yang kedua saja jaraknya berapa? 40. Ketika ditanyakan kepada Abu Hurairah 40 tahun fa'aba, beliau diem. Apakah 40 hari? Fa'aba, beliau diem. Ketika ditanyakan apakah 40 jam, beliau diem, nggak ngerti 40. Ini baru kemudian kiamat. Belum lagi nanti alam mahsyar. Alam mahsyar ini panjang. Karena kemudian apa? Yang dihisab semua orang satu persatu dihisab. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang luput. Tidak ada yang luput dari hisabnya Allah, yang kecil maupun yang besar. Semuanya akan dihisab oleh Allah. Ibadah yang pertama kali dihisab itu sholat. Kejahatan yang pertama kali dihisab itu adalah masalah darah. Itu baru mahsyar. Belum lagi kemudian adanya kemudian penampakan kitab. Kemudian belum lagi yang namanya mizan, timbangan. Belum lagi pembagian kitab, panjang betul. Kalau kita ngerti perjalanan kita adalah perjalanan yang panjang, kamu nggak ngerti ilmunya. Betapa naifnya kita dalam perjalanan yang panjang, tetapi kita merasa nyaman tidak berpegang kepada ilmu dalam perjalanan yang panjang. Ini kan parah. Kalau kita sampai tidak mengerti bagaimana ilmunya dalam perjalanan kita yang panjang. Karena safar perjalanan dalam kehidupan manusia itu konteksnya ada 2. Ada safar yang pendek, safar yang kita lakukan di atas muka bumi ketika kita Bandung, Surabaya, Bali, Turki. Itu safar yang pendek. Tapi ada safar yang kedua, safar yang panjang, safarun ba'id, safarun yang panjang. Safar yang panjang itu kapan? Ketika kita meninggal dunia menghadap kepada Allah, dari alam barzah sampai nanti menapakkan kaki di surga ataupun di neraka, itulah safar yang panjang. Makanya Abu Hurairah ketika beliau menjelang sakaratul maut meneteskan air mata. Karena dia langsung tahu nih perjalanannya panjang. Anaknya memberikan semangat, penghibur. Kenapa sih kamu nangis? Kamu kan orang yang paling banyak amalnya. Karena banyak hadis yang telah kamu hafalkan yang kelak bermanfaat bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan jawabannya Abu Hurairah. Tulus safar qillatul a'mal. Perjalanan yang ditempuh oleh ayahmu itu perjalanan yang panjang betul, wahai anakku. Qillatul a'mal, sedikit sekali bekal yang dibawa oleh ayahmu ini. Dan ayahmu tidak pernah tahu apakah ayahmu ini berada di surga ataukah berada di neraka ketika menapakkan kakinya. Jadi Masya Allah, inilah yang kemudian menjadikan kita mengatakan kenapa kita harus membahas kitab At-Tadhkirah yang kemudian disusun oleh Imam Qurtubi. Karena sesungguhnya yang pertama ini memberikan ilmu kepada kita bagaimana kita mengenal kehidupan dan hakikat kematian, mengenal tentang hakikat alam barzah, mengenal tentang hakikat nanti hari kiamat, dan mengenal segala macamnya. Karena nanti di sini juga akan dibahas itu. Ya, kalau setelah tiupan sangkakala yang pertama, siapa makhluk yang masih hidup? Ada nggak makhluk yang masih hidup? Ada atau tidak? Setelah siapa malaikat yang membunyikan sangkakala? Malaikat siapa? Israfil. Tiupan sangkakala yang pertama, masih ada makhluk yang hidup atau tidak? Hening banget. Saya minum deh. Para ikhwan saya tanya. Setelah sangkakala yang pertama masih ada nggak makhluk yang hidup? Ibu-ibu, saya kasih hadiah kalau mampu. Saya kasih hadiah. Membina adab menggapai ilmu. Setelah sangkakala yang pertama, masih ada makhluk yang hidup atau tidak? Jawabannya gampang, ada atau tidak. Ada atau tidak? Yang mengatakan ada sertakan dalilnya. Ada, kita sepakat ada. Siapa yang hidup? Malaikat siapa? Malaikat siapa? Iya, pintar. Setelah itu siapa, Dik? Israfil sudah. Yang kedua,
Jibril. Yang ketiga, ya berarti jawabannya nanti, ketika nanti sudah membahas dalam kitab. Di kitab sini ada, nanti dibahas siapa yang kemudian masih hidup di antara makhluknya. Berarti kemudian bahwasanya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tersisa adalah wajah Rabbnya. Itu bagaimana memahami konteks ayatnya dengan memahami hadisnya. Nah, nanti diterangkan di sini. Jadi ternyata ada makhluk-makhluk yang mereka diberikan izin oleh Allah untuk kemudian masih dalam keadaan hidup. Ya, di antaranya adalah para malaikat-malaikat itu. Siapa malaikat-malaikat itu? Nah, saya berikan bocoran lah. Yaitu adalah malaikat Israfil, ada malaikat Jibril, ada malaikat maut. Tersisa 3 malaikat itu, maka siapa yang pertama kali dicabut nyawanya? Malaikat Israfil dicabut oleh malaikat maut. Malaikat maut dicabut oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril itu kemudian dicabut nyawanya langsung oleh Allah untuk menunjukkan kemuliaan yang dimiliki oleh malaikat Jibril. Jadi kemudian malaikat Jibril suruh sujud, disebutkan oleh Imam At-Tabari. Kemudian ketika sujud dicabut nyawanya langsung oleh Allah untuk menunjukkan keutamaan malaikat Jibril di atas seluruh malaikat yang ada. Semuanya harus jelas. Nampak betapa indahnya ketika kita akan menapak dalam kehidupan yang panjang, kita ngerti ilmunya, kita faham bagaimana penjelasan Nabi. Karena yang dibutuhkan bukan hanya ilmu dalam masalah ibadah yang kita lakukan, tetapi kita juga perlu ilmu dalam perkara yang berkaitan tentang kehidupan kelak kita di akhirat. Ya. Jadi maka Masya Allah nih, nanti kita akan paham bagaimana sifat ruh kalau dicabut nyawanya. Apakah orang kalau kemudian dicabut nyawanya, kalau matanya terbuka itu su'ul khatimah atau enggak? Karena banyak masyarakat yang berpikir kalau kemudian dicabut nyawanya, kemudian matanya terbuka, itu su'ul khatimah. Masya Allah. Padahal tidak ada keterangan yang semacam itu. Masyarakat kita, dulu saya masih ingat betul di SD, orang-orang sering berkata kalau kemudian dicabut nyawa, kemudian matanya terbuka, berarti dia su'ul khatimah. Padahal jelas Rasulullah itu membantah dan mementahkan apa yang dikatakan oleh kita ketika dulu masih belum paham dalilnya. Rasulullah mengatakan faida qubidar ruhu tabi'ahul basar. Makanya Rasulullah kemudian membenarkan sunnah itu, kemudian mengkoreksi yang menganggap semacam itu. Idza qubidar ruhu, apabila ruh itu dicabut nyawanya oleh Allah, tabi'ahul basar, maka sesungguhnya mata itu akan mengikuti perjalanan ruh ketika telah dicabut dari jasadnya. Masya Allah. Makanya kita mendapati ada mata yang terbuka. Itu bukan su'ul khatimah, tapi tanda bahwasanya dia meninggal, bahwasanya anggota badan yang paling setia yang ngikutin ruh itu mata. Dia ngikutin ruh perjalanannya kemana. Ini hal-hal kecil, tetapi ternyata banyak dipahami dengan hal yang salah disebabkan kita tidak mengerti ilmunya. Kitab ini akan memberikan kepada kita pelita, akan memberikan kepada kita cahaya untuk menerangi gelapnya tentang masalah kematian, gelapnya tentang masalah adab kubur, gelapnya tentang hari kiamat dan yang lainnya. Ketika gelap itu, ketika kita tidak paham bagaimana memahaminya dengan ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita memilih kitab ini? Kita memilih kitab ini, yang kedua alasan yang perlu kita pahami adalah ini sarana untuk menghidupkan hati. Jadi sarana untuk menghidupkan hati adalah ketika kita mengingat kematian. Makanya kitab ini adalah kitab yang membahas tentang kematian, ruh, alam kubur dan lain sebagainya. Tidak ada perkara yang mampu melembutkan hati dan jiwa kecuali adalah tentang perkara kematian. Mana dalilnya? Mari kita merujuk kepada sebuah dalil yang sahih. Ada seorang wanita datang kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian wanita tersebut mengeluhkan kerasnya hati dan keras jiwanya. Dia mengatakan, "Inna imra'atan ja'at ila Aisyah wa tashtaki an qaswati qalbiha." Ada seorang wanita yang datang kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian dia menyampaikan kepada ibunda Aisyah, "Kenapa ya hatiku kok keras, jiwaku kering? Apa obatnya?" Kalau sudah membicarakan tentang hatiku yang keras, jiwaku yang kering, sampai tidak lahir kenikmatan dalam ibadah. Ibu-ibu dan bapak harus paham, hilangnya kenikmatan dalam ibadah, ladzah,
Hilangnya kenikmatan dalam ibadah itu merupakan bentuk hukuman yang Allah berikan kepada manusia. Disebabkan apa? Hatinya mati sampai tidak mampu merasapi kenikmatan ketika melaksanakan ketaatan dan ibadah. Makanya Masya Allah perempuan ini datang kepada Ibunda Aisyah dan berkata, apa obatnya bagi hatiku yang mati dan hatiku yang keras sampai tidak rasa nikmat ketika aku beribadah? Perhatikan jawaban dari Ibunda Aisyah, seorang wanita yang luar biasa di dalam pemahamannya terhadap sunnah. Tidak ada wanita yang paling paham sunnah kecuali yang pertama, yaitu adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang disebut atau dipanggil oleh Rasulullah kadang-kadang dengan panggilan Aisyah, kadang-kadang dipanggil Humairah, kadang-kadang dipanggil dengan binti Siddiq, kadang-kadang dipanggil dengan kata-kata Aish, disingkat. Makanya dalam sunnah itu kadang-kadang kita boleh menyingkat panggilan untuk menunjukkan kemesraan. Jadi misalkan Puspita dipanggilnya Pus misalnya. Enggak, itu contoh saja. Tapi yang jelas Ibunda Aisyah dipanggilnya Aish. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kemudian berkata, "Udkuri al-mauta tariku qalbaki." Kamu mengingat kematian. Kamu ingat kematian. Banyak-banyaklah ingat kematian. Tariku qalbaki. Siapapun yang mereka itu ingat kematian, tariku qalbaki, maka dia akan lembut hatinya. Kita tidak akan mungkin mengingat kematian kalau kita tidak membahas kematian, bagaimana detailnya dan bagaimana keadaannya. Tetapi sesungguhnya mengingat kematian itu merupakan perkara yang paling cepat untuk melembutkan hati. Ibu merasakan ujian yang berat tetapi ingat kematian, ibu bisa berlapang dada, menarik nafas lega. Kenapa? Toh kedoliman yang kita dapatkan tidak akan pernah lama. Kalau kita mati selesai, kedoliman yang menimpa kepada kita tinggal menunggu hasilnya, yaitu adalah surga. Sama pula ketika kita letih menjalankan ketaatan, Masya Allah menjalankan ketaatan, kalau kita mengingat kematian, ketaatan itu meletihkan, ketaatan itu melelahkan. Tetapi ketika mati, keletihan itu hilang, tetapi yang tersisa adalah surga. Makanya orang yang mengingat kematian selalu hidup hatinya, beribadahnya menjadi taat kepada Allah, lahirnya kenikmatan dia dalam beribadah ketika mengingat kematian. Makanya kitab At-Tadhkirah tidak menceritakan tentang indahnya dunia, tidak menceritakan tentang pernik-pernik kehidupan dunia, tapi sesungguhnya kitab At-Tadhkirah menyampaikan kepada kita tentang bagaimana kematian, detail-detailnya kematian dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya hati kita lembut. Karena hati kita sering menjadi keras ketika kita selalu dikelilingi oleh dunia dan segala keindahannya. Ya, dan mengingat kematian itu bukan perkara yang gampang, perkara yang susah, perkara yang sulit. Kenapa mengingat kematian adalah perkara yang susah dan perkara yang sulit? Karena setan itu tidak mau manusia yang beriman itu akan mengingat kematian. Makanya dia berusaha bagaimana menjadikan manusia itu lupa dengan kematian. Makanya setan itu datang dari kita, datang menggoda kita dari arah depan. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Makanya sampai-sampai Allah berfirman, sesungguhnya setan itu berjanji, berikrar di hadapan Allah akan datang dari arah depan, akan datang dari arah belakang, datang dari arah kanan, datang dari arah kiri. Apa maksudnya datang dari arah depan? Summa la'atiyannahum min baini aydihim, akan datang dari arah depan. Maksudnya apa? Yuhjibuhum bi akhiratihim. Setan itu datang dari arah depan supaya menutup manusia, supaya dia tidak ingat tentang akhirat kecuali sebentar. Kecuali sebentar, ingat akhirat, ingat mati sebentar. Kenapa? Setan yang nutupi mata kita, pelupuk mata kita supaya tidak mampu melihat kehidupan kita di depan. Apa kehidupan di depan bagi orang yang beriman? Bukan masa tua, tapi kehidupan di depan bagi orang yang beriman itu kehidupan di akhiratnya. Innal aisya aisyul akhirah. Kehidupan bagi orang yang mukmin itu kehidupan di akhirat. Kenapa kok cepat ya hilang pengaruh kematian dalam kehidupan hati? Karena setan yang menghadirkan supaya kita cepat lupa terhadap kematian dan cepat lupa terhadap akhirat. Makanya sering kita mendapati kalau kita baru datang takziah, ada sahabat kita, teman kita yang meninggal dunia. Kalau kita baru mendapati dia meninggal dunia, maka kita langsung ingat, Masya Allah ya, kapan kalau saya mati kayak dia. Kalau kita kemudian mengiringi ke lubang kubur, kita langsung ingat tuh, Masya Allah, ketika melihat teman kita, sahabat kita dulu di SMP, di SMA bareng.
mati, dimasukkan ke liang lahat. Kita berpikir, Masya Allah, gimana kalau saya di tempat dia hari ini? Tapi berapa lama sih akan hilang itu? Berapa lama akan bertahan? Sebentar. Keluar dari kuburan, kembali ke rumah, naik mobil, hilang bayangan itu. Kenapa cepat hilang? Setan. Langsung dihapus itu, cepat-cepat dihapus oleh setan supaya orang tidak kembali ingat kepada persoalan akhirat dan persoalan kematian. Beda kan kalau kita mengingat dunia? Kalau mengingat dunia itu apal. Walaupun kita ditipu cuma 100.000, Masya Allah, sampai 10 tahun masih ingat saja. Ketika kita beli barang kemahalan dikit, beli barang di tokonya satu fulan, kemahalan dikit cuma 700 perak, itu sampai 20 tahun tidak lupa-lupa. Jangan beli di situ. Dulu saya pernah beli barang di situ kemahalan, cuma 700 perak, sampai bertahun-tahun tidak lupa-lupa. Kenapa? Ya masalah dunia. Makanya kemudian setan dari arah belakang itu fungsinya apa? Menarik kita supaya kemudian kita selalu ingat tentang kehidupan kita di dunia. Itulah fungsinya setan, datang dari belakang. Fungsi setan dari arah depan menghalangi kita dari perkara akhirat. Fungsi setan dari arah belakang kita ditarik. Kenapa? Supaya kita melihat kepada dunia yang ada di belakang kita. Kemudian fungsinya setan datang dari arah kanan itu apa? Supaya orang itu melakukan perkara bid'ah, datang dari arah kanan. Ayo melakukan perkara bid'ah yang menyimpang dari sunnah Nabi. Kemudian datang dari arah kiri, fungsinya apa? Supaya kita terpeleset dan melakukan dosa-dosa besar. Jadi setan itu mengepung kita dari 4 arah mata angin. Depan, belakang, kanan, kiri. Depan artinya adalah memaksa kita untuk lupa terhadap urusan akhirat. Belakang artinya adalah supaya kita ingat terus tentang pernik-perniknya dunia. Kanan supaya kita melakukan perkara bid'ah. Kiri supaya kita melakukan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Ya. Jadi di situ kemudian mendapati kita pingin untuk membahas ini supaya menghadirkan kematian, supaya lembut hati kita. Jadi nanti kalau kita mengerti satu persatu tentang panjangnya, beratnya, tentang masalah sirat, tentang masalah orang yang didebat pada waktu hari kiamat, maka akan menjadikan kita mawas diri bahwasanya yang paling penting bukan menyiapkan kehidupan dunia, tapi yang paling penting menyiapkan kehidupan kita di akhirat. Contoh nih, nanti kita di sini dibahas. Salah satu tanda orang yang celaka di dalam urusan hisab, bukan hanya orang yang panjang hisabnya, tapi salah satu tanda orang yang paling celaka ketika dihisab itu diterangkan di dalam kitab ini, yaitu adalah orang yang mereka itu sampai didebat oleh Allah pada waktu dihisab itu celaka. Ya, makanya Rasulullah menerangkan kepada Ibunda Aisyah, kalau ada seseorang dia dihisab, didebat oleh Allah ketika dia sedang dihisab oleh Allah, pastikan dia adalah orang yang celaka, berakhir kepada neraka. Contohnya siapa, Ustaz? Berikan contoh. Orang yang mereka itu tidak ikhlas dalam perkataan dan perbuatannya ketika beribadah. Mereka itu nanti didebat. Perhatikan, inna awalan nasi yugdo yaumal qiyamati salah satu. Orang yang pertama kali diputuskan nasibnya masuk ke neraka itu ada 3. Siapa yang pertama? Orang yang mujahid, orang yang berperang di jalan Allah. Kemudian dia ditanya sama Allah, mada amilta fihi, yang kamu lakukan dulu di dunia apa? Qala qataltu fika. Orang itu menjawab, aku kan berperang karena engkau ya Allah. Lalu Allah mendebatnya, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Kamu itu kemudian berperang supaya kamu disebut sebagai pemberani, dan kamu telah mendapatkan itu. Dan akhirnya dilemparkan ia ke dalam neraka. Ini contoh. Jadi Masya Allah, bahwasanya urusan hisab, sampai kemudian ada orang yang sedang dihisab oleh Allah, sampai Allah berfirman, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta, itu pasti berujung celaka. Ya. Di sini kita akan memahami ini. Jadi kalau kita nanti memahami, Masya Allah, berarti kita penting sekali bagaimana kita mempelajari perkara apa sih yang menjadikan hisab kita tidak sampai didebat. Dan kita akan mempelajari perkara apa yang menjadikan hisab kita itu ringan. Hisaban yasira, yaitu hisab yang ringan. Perkara apa sih yang menjadikan kita tidak perlu dihisab? Karena ada orang-orang yang nanti masuk surga tidak dihisab oleh Allah. Ada berapa jumlahnya? Ada berapa jumlahnya? A. 40.000, B. 65.000, C. 80.000. Yang mana?
Ada orang yang nanti tidak dihisap, Ibu. Ada nggak orang yang tidak dihisap nanti? Ada? Sepakat ada? Ada. Kalau kita sudah sepakat ada orang yang tidak dihisap pada waktu hari kiamat, kita sepakat. Sekarang saya tanya, jumlahnya berapa? A 40.000, B 60.000, C tadi berapa tadi? 65.000. Yang mana? Siapa? A 40.000, B 50.000, C 65.000. Yang mana? A. Siapa yang A? Coba. 1, 2. Bapak-bapak. Yang mana? Yang berapa itu? Yang A atau yang B atau C? Bukan A, bukan B, bukan C, tapi 70.000. Jadi jumlahnya orang yang mereka tidak dihisap oleh Allah itu berapa? 70.000. Masya Allah ya. Jadi bukan A, jangan kemudian terperosok dengan pilihan yang saya berikan. Kenapa kita harus tahu itu? Ya, kamu harus ngerti supaya kemudian nanti urusan kamu ketika dihisap oleh Allah, jadikan dirimu termasuk orang yang tidak sampai. Kalau bisa, jangan sampai kamu itu dihisap oleh Allah dengan hisap yang panjang. Kalau mampu punya cita-cita, ya Allah moga-moga saya masuk dalam golongan 70.000. Siapa di antara sahabat yang masuk ke dalam golongan 70.000? Sahabat itu bernama Ukasyah. Allah, ya Rasulullah, ij'alni minhum ya Rasulullah. Ketika Nabi menjelaskan ada orang yang masuk ke dalam surga 70.000 orang yang dia tidak dihisap oleh Allah. La yastarkun, yang tidak pernah meminta diruqyah. La yaktawun, yang tidak pernah minta diobati dengan api. Wala yatatayyarun, dan kemudian tidak pernah mempunyai keyakinan-keyakinan syirik. Ya. Maka kemudian jumlahnya ada berapa? Ada 70.000. Maka kemudian Ukasyah lalu berkata, Allahumma ij'alni minhum ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, maka jadikanlah saya termasuk di antara yang 70.000. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, anta minhum, kamu termasuk di antara yang 70.000 itu wahai Ukasyah. Ya, salah satunya apa syaratnya? Tidak pernah meminta diruqyah, tidak berobat dengan pengobatan yang menggunakan metode api, tidak pernah tatayur. Tatayur itu apa? Contohnya misalkan ada kupu-kupu, kita beranggapan ada tamu. Nabrak kucing, kemudian kita beranggapan nanti ada kecelakaan. Semacam itu yang disebut dengan tatoyur. Kalau kita sampai membebaskan terhadap perkara ini, akan menjadikan hisab kita menjadi hisab yang ringan. Dan semuanya inilah yang menjadikan kita mempersiapkan bekal kita di akhirat. Supaya apa? Karena mengingat kematian itu justru akan menumbuhkan hati, menghidupkan hati. Orang yang banyak mengingat kematian akan justru menghidupkan hatinya. Beda dengan orang yang jarang mengingat kematian, justru hatinya mati. Insya Allah ya. Jadi tanda yang penting adalah kalau kita mengingat kematian maka akan menghidupkan hati. Tetapi sebaliknya orang yang jarang mengingat kematian, maka sesungguhnya maka justru hatinya menjadi mati. Makanya di antara perkara yang menjadikan hati rusak itu apa? Tulul amal, panjang angan-angan karena merasa panjang umurnya. Merasa panjang umurnya. Orang yang merasa panjang umur akan tumbuh dengan berbagai macam keburukan akhlak ataupun keburukan sikap yang dia lakukan kalau dia tidak mengingat kematian. Makanya sampai Abu Hurairah berkata, kafa bil mauti wa idha wal ibadati syughla wal yaqinu ghinan. Abu Hurairah sampai mengatakan 3 perkara. Cukuplah kematian itu menjadi penasihatku, ibadah menjadi kesibukanku, dan yakinku menjadi kekayaanku. Ya, makanya sampai Abu Hurairah mengatakan 3. Kafa bil mauti wa idha, cukuplah kematian itu menjadi peringatan untukku. Yang kedua, cukuplah ibadah menjadi kesibukanku. Dan yang ketiga, keyakinanku kepada Allah itu menjadi kekayaan hatiku. Ya, karena sesungguhnya melihat kematian akan menumbuhkan banyak kebaikan hati. Saya banyak melihat ikhwan-ikhwan yang mereka bertobat setelah melihat ibunya meninggal, melihat orang tuanya meninggal, melihat orang-orang yang dia cintai meninggal, sahabatnya meninggal, kemudian bertobat. Beruntunglah orang yang mampu mengambil pelajaran dari kematian, karena hatinya akan hidup. Hati kalau sudah hidup, ibadahnya menjadi kesibukan,
keyakinannya kepada Allah menjadi kekayaan yang mengisi relung hatinya. Semoga kita senantiasa dengan nanti mempelajari kitab ini akan menghadirkan bayang-bayang kematian itu semacam apa, supaya kita mampu mempersiapkan dalam perjalanan kita yang panjang kelak. Yang ketiga, kenapa kita memilih kitab ini? Kita memberikan kitab ini adalah menjaga diri kita dari pemahaman yang menyimpang. Jadi kita betul-betul nanti akan melihat bagaimana pemahaman-pemahaman yang menyimpang, dan ini merupakan imun. Imun itu apa? Perlindungan. Supaya kemudian pemahaman-pemahaman yang menyimpang tentang hakikat kubur, pemahaman yang menyimpang tentang hakikat kiamat, itu mampu kita jaga diri kita, iman kita dari pemahaman yang menyimpang ketika kita nanti mempelajari kitab At-Tadhkirah. Karena banyak sekali pemahaman-pemahaman yang menyimpang, bukan hanya pemahaman yang tidak sesuai dengan ilmu ya. Pemahaman yang betul-betul menyimpang pun banyak. Contoh, ada kan di antara kaum muslimin yang mereka itu menolak azab kubur. Mereka menolak adanya azab kubur. Padahal azab kubur itu termasuk di antara persoalan akidah, itu azab kubur. Padahal di dalam kitab ini nanti kita akan bahas secara detail apa saja itu kemudian dalil-dalilnya tentang azab kubur. Ini untuk menjawab. Ada orang-orang yang mereka selalu berkata azab kubur itu tidak ada. Dalilnya apa? Dalilnya pakai akal. Apa itu dalilnya? Dalilnya menurut mereka yang menolak azab kubur adalah sesungguhnya azab kubur itu menafikan sifat keadilan Allah. Loh kok bisa? Iya. Bagaimana orang itu akan dikasih azab kubur dan akan dikasih nikmat? Padahal belum ditegakkan hari kiamat, belum ditimbang, belum dicatat, belum diperiksa seluruh amal perbuatannya. Tapi kok sudah diazab di dalam kubur dan dikasih nikmat dalam kubur. Ini pemahaman menyimpang ini. Berbahaya tidak dalam akidah? Bahaya. Kalau sampai kemudian kita memiliki pemahaman bahwasanya tidak ada azab kubur, berarti kita membatalkan dan menolak hadis-hadis ahad yang sampai kepada kita dari penjelasan Nabi ketika Nabi menjelaskan azab kubur dan menjelaskan tentang nikmatnya kubur. Ya. Dia akan menolak nanti, orang yang menolak azab kubur, maka nanti dia tidak bisa mengucapkan doa yang kita lazimi ketika habis sholat. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang kedua tadi apa? Wa min adabil qabr. Kalau ada orang yang masih sampai hari ini, ada sebuah kelompok yang mereka itu menolak azab kubur. Ketika mereka menolak azab kubur, tidak bisa dia dengan doa ini. Wa min adzabil qabr, dia tidak bisa doa. Kenapa? Dia sudah menafikan azab kubur kok. Sebagaimana dia nanti akan menolak azab kubur yang diceritakan dari Bara' bin Azib. Bara' bin Azib menceritakan Rasulullah itu berpegang kepada tongkat, memukulkan tongkatnya ke atas tanah dan mengatakan istaidu min adzabil qabr salasan. Nabi memukulkan tongkatnya 3 kali. 1 kali istaidu min adzabil qabr. Kemudian 2 kali istaidu min adzabil qabr. Kemudian 3 kali istaidu min adzabil qabr. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Azab kubur itu ada, jelas nyata. Tapi ada orang yang menyimpang pemahaman dan menafikan tentang azab kubur dan menolak tentang azab kubur. Karena mereka berpegang dengan mengatakan sesungguhnya persoalan akidah tidak bisa ditentukan dengan hadis ahad. Masya Allah, hadis ahad pun mampu menentukan dalam persoalan akidah. Apa konsekuensinya? Oh, bisa besar di hadapan Allah. Karena yang menolak hadis itu bukan perkara ringan. Menolak hadis itu perkara besar atau perkara kecil? Perkara besar, menolak hadis kok. Ya? Nanti kalau ada orang yang mengatakan, kalau kita bertanya, kalau memang azab kubur tidak ada, terus yang dilakukan ruh, yang dilakukan oleh jasad ngapain ruhnya itu? Mereka akan berkata, oh ruhnya itu nanti diem sampai hari kiamat. Masya Allah, diem. Padahal kemudian ruhnya kita ngerti, ruh itu ketika baru meninggal dunia saja, ruh itu ketika baru dinaikkan ke keranda, kira-kira teriak atau tidak ruhnya itu? Jenazah ketika mereka sudah dimandikan, sudah dikafani, baru dinaikkan ke keranda. Ruhnya itu ngomong atau tidak ngomong? Ngomong. Kalau dia adalah orang yang solih, maka dia akan berkata apa? Qaddimuni, segerakan aku supaya aku bertemu dengan yang lahatku. Kalau dia bukan orang yang solih, apa yang akan dikatakan oleh ruhnya?
maka dia akan berkata, ya wailaha aina tadhabuna biha yasma' sautaha kullasyai'in ilal insan law sami'aha la sa'iqah. Kalau dia bukan orang yang solih, ruhnya itu akan berkata, celaka sekali kalian, kemana kalian itu akan membawaku pergi. Ucapannya dan teriakannya didengarkan oleh seluruh manusia, seluruh makhluk kecuali manusia. Rasulullah sampai berkata, kalaupun ada manusia yang mendengar ruh itu ketika teriak, pasti pingsan. Kalau orang sudah menolak azab kubur, terus memahami hadis ini gimana? Jadi Masya Allah, jangan dikira bahwasannya tidak ada pemahaman yang menyimpang kalau memahami tentang kematian. Banyak pemahaman yang menyimpang. Yang paling kelihatan betul adalah pemahaman yang menyimpang tentang masalah azab kubur ketika menganggap azab kubur itu tidak ada. Padahal jelas ada. Makanya dalam hadis Bara bin Azib dikatakan orang mukmin kalau dia itu akan meninggal dunia, maka dia melihat para malaikat. Dikatakan dalam hadis yang sahih, idza kana al-mu'min fi inqita'in minad dunya nazala ilaihi malaikatun minal malaikah. Sesungguhnya orang itu kalau akan meninggal dunia, maka akan datang kepadanya para malaikat. Akan datang kepadanya para malaikat. Ma'hum kafanun min akfanil jannah. Para malaikat itu membawa kain kafan dari surga, wa hanutum min hunutil miski, dan membawa minyak wangi dari surga. Fajalasu inda mudil basar. Maka sesungguhnya para malaikat itu akan duduk sejauh mata dia ketika memandang. Makanya kita lihat orang yang meninggal dunia kan lihat gini. Dia tidak melihat sesuatu yang kosong. Dia melihat para malaikat itu datang kepadanya, makanya dia terdiam. Fajalasu inda mudil basar. Makanya ibu dan bapak kalau mendapati orang akan meninggal dunia, sudah hendak sadar dengan keadaan di sekitar, jangan paksa untuk memahami kehadiran kita. Bu, lihat saya bu, saya anakmu bu, nomor 2 bu, lihat saya bu. Tidak usah. Kenapa? Dia menghadapi urusan yang besar. Kadang-kadang kita menyangka dia melihat dengan tatapan kosong, itu bukan tatapan kosong. Dia melihat para malaikat yang duduk sejauh mata memandang, membawa kain kafan warna putih. Kalau dia orangnya beriman, membawa minyak wangi dari surga. Cuma kita kan nggak ngerti, kenapa? Karena kita diberikan oleh Allah keterbatasan mata. Masya Allah, kalau kita diberikan kekuatan mata yang tanpa batas, justru malah kita nggak bisa tidur. Allah itu membatasi mata kita itu ada hikmahnya. Kemudian setelah itu apa? Fajalasu indal mudil basar wa nazala ilaihi malaikatun minal malaikah. Lalu turun satu malaikat. Malaikat siapa yang turun? Malaikat maut. Kemudian turun di sini. Nah, di sini kita tahu tidak ada penamaan malaikat Israel. Di sini turunnya di atas kepala. Makanya kemudian kita kalau mendapati orang yang mati, yang pertama kali dingin mana? Kaki. Kenapa? Karena dia dicabut dari atas. Makanya kita diperintahkan untuk kemudian mentalkinnya di sebelah kanan. La ilaha illallah. Sebelah kanan kita mentalkinnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah, terus itu sampai kemudian dia meninggal dunia. Maka kemudian meninggal yang diikuti apa? Yaitu matanya ngikutin ruh. Ruh langsung disambut oleh para malaikat. Cuma kita nggak ngerti. Dibungkus itu dengan kain kafan, dikasih minyak wangi dari surga, kemudian ngetok pintu yang pertama. Fastaftahu lahumul bab. Mereka minta supaya dibukakan pintu langit yang pertama, dibukakan pintu langit yang pertama. Kemudian ngelewatin pintu yang kedua. Ngelewatin pintu yang ketiga, sampai pintu yang langit yang ketujuh tidak dibukakan oleh Allah. Allah kemudian berkata, fa'aiduhu ilal ardi, kembalikan dia ke bumi. Di situ aku menciptakannya dan di situ aku kemudian akan membangkitkannya. Dibawa oleh malaikat itu ke bawah. Kalau dia orang mukmin, setiap tingkatan langit yang dia lewati, seluruh penduduk langit itu akan berkata, manir ruhu hadat thayyib. Siapa pemilik ruh yang baik ini? Semua malaikat memujinya kalau dia orang yang beriman. Sampai langit yang ketujuh dikembalikan kemudian ke dalam jasadnya yang ada di kubur, dikembalikan ruhnya. Baru setelah itu didatangi malaikat Munkar dan Nakir, ditanya tentang pertanyaan. Kalau dia mampu menjawab 3 pertanyaan SD ini, Masya Allah ya, belajar sampai SMP, SMA, kuliah yang ditanya ketika mati. Pertanyaan SD, siapa Rabbmu? Siapa Rasul yang diutus kepadamu? Dan apa agama yang kemudian diutus kepadamu? Dan siapa Rabbmu? Dan siapa Rasulmu? Itu tak pertanyaan SD.
belajar tentang penemu benua Amerika, belajar penemu teori fisika, kimia, Newton dan yang lainnya. Kalau mati yang ditanya materi kelas 1 SD. Kemudian yang menguatkan siapa? Allah. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menguatkan orang yang beriman perkataan mereka di dunia dan di akhirat. Allah bergerakkan itu lisannya sampai dia menjawab. Kalau sudah bisa menjawab, para malaikat kembali. Allah kemudian berfirman di atas arsy-Nya, "Shadaqa abdi, hambaku itu telah benar." Waftahu lahu babun ilal jannah, bukakan pintu antara dia dengan ke surga. Langsung antara alam barzah itu dibuka oleh para malaikat, langsung dia melihat pintu surga. Melihat surga. Walaupun belum bisa masuk ke dalam surga, tapi sudah melihat surga kayak apa? Kerasa Ustaz, kerasa. Sebagaimana kalau kita berdiri di depan pintu mal jam 1 siang. Pintu malnya kebuka, set. Dingin atau tidak dingin? Dingin, Masya Allah. Nanti nutup lagi, panas lagi. Itu dibukakan, melihat. Datang kepadanya seseorang yang begitu baik sampai dia berkata, "Man, siapa kamu?" "Ana amaluka. Ana amaluka sholih." "Saya ini amalmu yang sholih. Ini sholatmu, ini puasamu, ini sedekahmu, ini husnudonmu, ini akhlakmu." Nih berbentuk dan akan menemani sampai akhirnya para penduduk kubur berteriak, "Ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji ila ahli." Ya Rabbku, tegakkanlah hari kiamat supaya aku ketemu dengan keluargaku. Adab kubur itu nikmat kubur. Kalau orang sampai nolak tentang adab kubur dan nikmat kubur, berarti dia nolak dari sifatnya hadis Bara bin Azib yang tadi kita terangkan dari awal. Ini pemahaman menyimpang. Bagaimana kehidupan akhirat kita akan benar kalau kita masih mempunyai pemahaman menyimpang dalam urusan akidah? Apalagi menggunakan akal. Jangan menggunakan akal dalam akidah. Kenapa? Kalau menggunakan akal tidak akan pernah kita mampu untuk menjangkau akal dan ilmu yang telah dimiliki oleh Allah. Dan kita tidak pernah diperintahkan untuk memahami urusan akidah dengan akal. Karena akal kita ini terbatas, kita ini makhluk. Makanya kita hanya hidup berdasarkan kepada dalil, bukan berdasarkan kepada akal. Tapi banyak orang yang mereka itu memahami urusan-urusan hari akhirat itu dengan akal. Kalau sudah dengan akal, susah, menyimpang. Dan kitab ini akan mencoba memberikan obat bagi orang yang menyimpang. Kenapa sih kamu itu nolak adab kubur? Ini loh dalilnya. Terima dulu dalilnya. Supaya kemudian kita tidak menyimpang sampai kita mati membawa penyimpangan itu dan akhirnya menyesal ketika kita menyimpang dari pemahaman yang benar. Nah, itu yang kemudian yang ketiga. Yang keempat, kenapa kita memilih kitab At-Tadhkirah? Yang keempat adalah memberikan bekal bagaimana perjalanan panjang kita di akhirat. Ya. Jadi memberikan bekal-bekalnya itu apa saja. Karena nanti juga dibahas apa sih amalan yang paling berat ketika ditimbang. Sifat timbangan itu kayak apa. Yang ditimbang itu nanti apa. Apakah yang ditimbang orangnya, apakah yang ditimbang itu amalnya, ataukah yang ditimbang itu kitabnya. Kan kita nggak ngerti. Ya. Yang ditimbang apanya? Hah? Betul, yang ditimbang amal. Tetapi yang ditimbang apanya? Orangnya yang ditaruh dalam timbangan, ataukah kemudian catatannya, atau apanya? Kalau saya menjawabnya wallahu a'lam bishawab, sampai nanti kita belajar. Belajar dulu nanti kita jawab. Jangan menjadi mufti kalau kita belum belajar. Tapi pendapat yang sebagian mengatakan sesungguhnya yang ditimbang itu apanya? Ada sebagian ahlul ilmi yang mengatakan yang ditimbang itu orangnya. Jadi orangnya ditimbang. Kenapa ada sebagian ulama yang mengatakan itu? Karena ada sebuah hadis dari Rasulullah. Kata Nabi, ada nanti orang yang ditimbang beratnya seberat gajah, tapi amalnya tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Jadi ketika ditimbang, cek, orangnya itu beratnya seberat gajah, tapi ketika ditimbang, amalnya itu tidak pernah lebih berat daripada seekor nyamuk. Masya Allah. Berarti yang ditimbang apa? Orangnya. Sebagian para ahli ini mengatakan tidak, yang ditimbang amalnya itu adalah bukunya. Bukunya yang ditimbang, orangnya nunggu, deg-degan. Yang ditimbang apanya ini? Ya, itu nanti kita pelajari. Ini bekal nih. Apa sih amalan yang paling berat ditimbang? Oh, ternyata perkara yang paling berat ditimbang itu bukan dikir pagi, dikir petang. Oh, amalan yang paling berat ditimbang itu bukan masalah tentang masalah sedekah kita,
Oh, tapi yang paling berat ketika ditimbang itu adalah akhlak yang mulia. Itulah akhlak. Ketika ditimbang, ada orang yang akhlak yang mulia, Masya Allah, langsung menjadi berat timbangan itu. Itu akhlak yang mulia. Kita harus paham, oh Masya Allah ya, berarti yang menjadikan amal itu ditimbang adalah masalah akhlak. Kita persiapan, bekal kita. Bagaimana kita menjaga akhlak. Nah ini semuanya nanti disampaikan di dalam kitab ini ya. Bagaimana kemudian adab kubur. Yang menyebabkan selamatnya adab kubur itu apa aja? Ambil bekalnya ya. Ya, karena nanti juga dijelaskan apakah orang yang diadab di dalam kuburnya pasti masuk neraka atau tidak. Orang yang diadab di dalam kubur pasti masuk neraka? Hah? Orang yang diadab di dalam kuburnya pasti masuk neraka? Hah? Hisab dulu. Saya bukan nanya hisabnya. Saya nanya, apakah orang yang diadab di dalam kubur nanti masuk ke neraka? Belum tentu. Ada orang yang mereka itu masuk ke dalam adab kubur tetapi ternyata kemudian ternyata belum pasti dia kemudian mendapatkan neraka. Karena bisa jadi dengan adab kubur yang dia dapatkan menjadi penggugur dosa. Ingat loh, sesungguhnya adab kubur itu bisa menjadi penggugur dosa. Banyak orang yang menyebabkan adab kubur ya. Nanti kita bahas di dalam kitab ini. Kemudian yang terakhir, kenapa kita membahas kitab ini? Insya Allah yang kelima, karena ini adalah hasil dari karya ulama yang mu'tabar, ulama yang sudah diakui oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu adalah Imam Qurtubi. Imam Qurtubi ini salah satu karya monumental beliau adalah Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ya, beliau tinggal di daerah Cordova. Ya, daerah Cordova itu adalah daerah Spanyol yang dulu ditempatin oleh kaum muslimin dan mendapati kejayaan Islam yang luar biasa. Yang sekarang kemudian dinamakan dengan kota Corodo. Dulunya adalah kota Cordova. Qurtubi dari Cordova, dulu kota besar ini. Sampai kemudian para ahli sejarah itu menerangkan ada banyak sekali di sana, ada 900 masjid, ada ribuan, 12.000 kalau tidak salah, ada 600.000 jenis kitab di kitab Cordova, itu daerah Spanyol. Ya, sekarang kemudian menjadi kota kecil yang tidak banyak dikenal orang, yaitu adalah kota Corodo. Ini menunjukkan Masya Allah Islam dulu itu menguasai betul peradaban. Kapan? Ketika Islam itu bangga dengan kitabullah dan sunnah, maka mereka menguasai sampai daratan Eropa. Ya, salah satunya adalah di Cordova itu. Disitulah Imam Qurtubi kemudian tumbuh dari seorang ayah yang betul-betul memperhatikan pendidikan. Jadi yang betul-betul sangat berpengaruh dalam pendidikan Qurtubi ini siapa? Ayahnya. Ini menunjukkan kepada kita tentang satu hal yang penting. Karakter anak itu dibentuk oleh ayah. Ibu hanya memberikan aliran kasih sayang, tapi karakternya anak itu dibentuk oleh sang ayah. Makanya hari ini kita harus betul-betul memahami, sampaikan kepada suaminya, "Pah, anak kita itu tergantung karakter kamu." Karena karakter anak kita tergantung kepada ayahnya. Makanya Masya Allah kan Nabi Yusuf ketika digoda oleh wanita, istri majikan, yang dilihat oleh Nabi Yusuf itu siapa? Ayahnya, Yakub. Melihat ayahnya mengatakan, Yusuf, tobat. Itu adalah wanita yang haram untukmu." Akhirnya Nabi Yusuf meninggalkan wanita yang menggoda hatinya. Para ahli pendidikan mengatakan pendidikan yang paling berpengaruh itu pendidikan adalah ayah. Tidak bisa seorang ayah lalu menyalahkan istrinya. Kamu tidak pintar didik anak. Loh, didik anak itu pendidikan ayah. Karena Imam Qurtubi salah satu di antara hasil gemilang pendidikan ayah yang luar biasa, sampai kemudian memperhatikan kehidupan agama Imam Qurtubi di waktu kecil, sampai kemudian akhirnya menjadi ulama besar. Di antara karya monumental beliau itu apa? Yaitu adalah Al-Jami' li Ahkamil Quran, kitab tafsir yang sangat mu'tabar, yaitu tentang hukum-hukum di dalam hukum-hukum tafsir di dalam Al-Quran. Maka di antara kitab juga yang dimiliki oleh beliau adalah kitab ini, At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Jadi kitab ini itu lengkapnya adalah At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, yaitu adalah peringatan tentang segala persoalan yang berkaitan tentang kematian dan persoalan yang berkaitan tentang akhirat. Dan Imam Qurtubi jelas banyak dirujuk
bagaimana pendapatnya beliau oleh para ulama-ulama sampai hari ini. Banyak sekali yang merujuk kepada kitabnya Imam Qurtubi karena dalamnya pemahaman beliau di dalam masalah agama. Inilah 5 alasan secara sederhana yang menjadikan kita memilih kitab ini. Dalam kesempatan kali ini kita belum membahas satu persatu di dalamnya karena memang ini adalah muqaddimah, baru pertama kali kita membahasnya. Karena supaya kita ngerti alasan kita memilih itu apa. Satu, karena di dalamnya ada ilmu supaya kita paham tentang kematian, bagaimana menyikapinya. Yang kedua, untuk mengingatkan hati kita supaya hati kita teringat kepada kematian. Yang ketiga, yaitu adalah menjaga kita dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang banyak beredar ketika orang tidak paham tentang hakikat kematian dan hari akhirat. Yang kelima, yang keempat, yaitu adalah supaya kita mempunyai bekal apa yang harus dilakukan ketika melakukan safar yang panjang kelak di akhirat. Dan yang kelima, ini adalah karya monumental dari seorang ulama besar yang telah diakui keilmuannya dan amalnya oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah kitab At-Tadhkirah, dipersembahkan, disajikan untuk saya, untuk ibu dan untuk bapak, supaya kita menggali setiap untaian ilmu yang disampaikan oleh beliau. Nanti insya Allah kita coba bacakan ya, bagaimana sifat-sifatnya nanti yang kita bahas. Ya, di sini nanti kita membahas pertama tentang mati. Kapan boleh meminta mati? Terus kemudian di sini juga dibahas tanda-tanda iman orang mati itu apa. Kemudian di sini dibahas sakaratul maut, kematian. Bagaimana malaikat maut, bagaimana cara menghadiri orang ketika mereka sakaratul maut. Adab-adab yang harus diperhatikan ketika menghadiri orang yang telah meninggal dunia. Di sini dibahas pula proses kematian. Setan itu hadir. Bahkan dalam detik-detik ketika orang itu sebelum dia meninggal dunia itu setan itu datang. Jangan menganggap kalau kita sakaratul maut kemudian setan itu sudah meninggalkan kita. Salah. Karena setan itu datang sampai sepersekian detik sebelum kita mati pun setan masih menggoda kita. Makanya kan ada salah satu riwayat yang sahih, bagaimana kemudian ada orang yang dikatakan oleh Rasulullah, bagaimana sifatmu tentang orang itu ketika dia berperang dengan semangat luar biasa. Para sahabat kemudian menjawab, dialah penduduk surga ya Rasulullah. Kemudian Nabi berkata, dia bukan penduduk surga, dia penduduk neraka. Kemudian ada seorang sahabat yang penasaran, ngikutin dia kemana. Dan ternyata mendapati orang tersebut ketika tertusuk dengan pedang, jatuh terperosok di dalam dari kudanya. Dia tidak kuat menahan sakitnya ketika dia tertusuk. Dia melihat sebelah pedang, setan memberikan tiupan, ambil pedang itu, matikan dirinya. Diambil pedangnya, ditusukkan dirinya. Makanya dia penduduk neraka. Kenapa? Matinya bukan karena perang, tetapi matinya karena mati bunuh diri. Nah, di sini kita bahas proses kelahiran ruh dari jasad, pertanyaan alam kubur, tiupan sangkakala, syafaat siapa. Syafaat itu nanti ada 3 kali ketakutan. Ada 3 kondisi di mana orang itu tidak pernah ingat kecuali dirinya sendiri. Al-Kausar itu kayak apa? Mizan itu kayak apa? Kemudian sirat itu kayak apa? Apakah sirat itu sebagaimana yang dikatakan orang, bahwasanya dia itu lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang? Benar atau tidak hadisnya? Semuanya nanti akan kita bahas di sini. Silahkan dibeli bukunya insya Allah. Semoga nanti setiap bulannya kita bisa mengkaji kitabnya secara urut sampai kita memiliki pemahaman yang benar tentang kematian. Ya. Apakah orang yang meninggal tangannya di samping atau bersedekap, laki-laki perempuan? Kalau ziarah kubur apa yang harus dibaca? Apakah boleh kita bertaziah ke orang yang bukan muslim? Boleh bertaziah kepada orang yang bukan muslim selama tidak dilakukan di tempat ibadah mereka. Ziarah kubur apa yang harus dibacakan? Assalamualaikum ya ahla diyari minal mu'minin, yaitu adalah mengucapkan salam kepada penghuni kubur sebagaimana doa yang ada di dalam kubur-kuburnya. Terus kemudian yang pertama, bagaimana meninggal? Tangannya di samping atau bersedekap? Lurus atau sedekap? Tidak ada riwayat yang mengatur tentang ini. Berarti kembali kepada keumumannya, boleh lurus, boleh sedekap. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, Ustadz, apa dan bagaimana kriteria hati yang keras? Hati yang keras adalah hati yang susah merasakan kenikmatan ketika beribadah. Hilangnya kenikmatan dalam ibadah itu hati yang keras. Apakah termasuk hati yang keras ketika kita sholat tidak khusyuk tapi melaksanakan kewajiban sunnah, termasuk menjaga sunnah rawatib walaupun sering tidak khusyuk sepenuhnya? Itu bagian dari hati yang belum lembut. Makanya berusaha betul bagaimana kita mampu melahirkan kenikmatan dalam ibadah yang kita
lakukan. Barakallahu fikum. Ustadz, afwan di luar tema. Mohon dijelaskan tadarus di bulan Ramadan yang diadakan di rumah. Mengingat yang ikut tadarus sudah usia lanjut dan agak jauh dari masjid. Yang masuk perlu bimbingan ustadzah. Apakah diperbolehkan? Kalau ibu kemudian ngumpul dalam satu halaqah, kemudian satu menjadi gurunya untuk membenarkan yang salah ucapannya, yang salah makhrajnya, boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau masing-masing sudah bisa hanya membaca urut bergantian, tidak usah. Karena yang paling afdal adalah membaca sendiri-sendiri, itu lebih mulia di hadapan Allah. Karena Nabi tidak pernah mengajak Abu Bakar, tidak pernah mengajak Umar bin Khattab untuk ngaji bareng-bareng. Tapi kalau sifatnya untuk belajar, karena ada satu ustadzah yang hadir di tengah-tengah halaqah tersebut untuk mengajarkan bagaimana mereka kalau salah di dalam pengucapan huruf, maka diperbolehkan. Ustadz, kalau karakter anak banyak dibentuk oleh ayah, maka bagaimana hubungannya dengan hadis yang mengatakan ibu adalah madrasah yang utama? Ibu madrasah yang utama ini bukan hadis, ini perkataan saja. Artinya madrasah itu artinya yang kemudian dia memberikan kepadanya pendidikan. Tapi karakter ayah yang betul-betul ditakuti oleh anak, itu adalah karakter ayahnya, bukan karakter ibunya. Ibunya mendidik saja, ibunya mendidik, tapi yang paling berpengaruh dalam pendidikan anak, membentuk karakter seorang anak, itu ayahnya. Tanpa menafikan kewajiban ibu. Bukan berarti setelah kita mempelajari tadi, kita kemudian seorang ibu tidak mendidik. Tidak, tetap didik. Contohnya salah satu di antara gemilangnya pendidikan anak oleh seorang ibu itu siapa? Imam Bukhari oleh ibunya, Imam Syafi'i oleh ibunya. Imam Syafi'i itu yang mendidik ibunya, karena kemudian dia yatim. Imam Bukhari juga. Tapi kalau kemudian ada suami istri, siapa yang paling dominan membentuk karakter anak? Ayah. Makanya anak kita kadang-kadang gimana? Ngomong sama ayahnya tidak berani, tapi ngomong sama ibunya berani. Kalau minta izin, kalau dia tahu nih izinnya salah, maka dia nggak berani ngomong sama ayahnya kan? Seringnya ngomongnya siapa? Sama ibunya. Bu, tolong dong bilang sama ayah. Itu menunjukkan bahwasanya yang ditakuti oleh dalam keluarga itu ayah. Dan menjadi orang yang ditakutin itu penting. Kenapa? Kalau ada seorang suami dalam keluarga tidak ditakuti oleh anggota keluarganya, maka berarti kemudian tidak ada singa dalam keluarga itu. Apa yang terjadi kalau tidak ada singa? Oh, kalau tidak ada singa, tikus masuk, babi masuk, kijang masuk. Harus ada yang ditakutin. Siapa yang orang ditakutin itu? Harusnya seorang ayah. Ada sebuah ucapan yang baik, ya, ketika seminggu yang lalu, hari Senin. Seminggu yang lalu, saya pernah kemudian ketemu dengan seorang ikhwan. Ada seorang ikhwan, bapak-bapak. Dia cerita, ada seorang ikhwan Ustaz, pengen ngelamar, seneng sama anak saya. Kemudian saya ngomong sama anak saya yang perempuan, kamu tidak boleh ya sama dia, kecuali dia datang ke sini minta sama ayah baik-baik. Ayah akan pertimbangkan. Anak saya cerita sama saya, tidak berani Bi, nggak berani ketemu sama kamu. Habis sih menakutkan. Kemudian dia tanya sama saya, Ustadz, apakah saya menakutkan itu salah? Oh, tidak salah Pak. Justru karena bapak itu menakutkan, bapak itu menjaga keturunan bapak supaya tidak sampai tersentuh dengan sesuatu yang haram. Coba kalau keluarga tidak ada yang ditakuti, laki-laki tidak takut sama bapaknya seorang gadis, Masya Allah gadisnya akan dinodai. Dan itu menjadi kerugian dan musibah besar. Ustadz, di dalam kubur ditanya malaikat dengan bahasa Arab, bagaimana tidak bisa? Enggak ditanya dengan bahasa Arab, insya Allah ditanya tentang bahasa. Gini loh Ibu, kalau sudah mati, maka semua pengetahuan tentang kematian itu langsung disampaikan oleh Allah. Jadi kita tidak akan nanya-nanya, man rabbuka? Sebentar. Mati itu apa ya? Masjidun masjid, kursiun kursi. Tidak ada itu. Langsung tahu ini pertanyaan tentang siapa Robmu. Sama nanti pertanyaan ketika dibangkitkan dalam kubur. Jalan langsung ngerti. Oh, habis dari sini, habis sini ke sini. Tidak ada orang yang nanya. Habis dari sini kemana ya Mas? Saya bingung ya. Tidak ada itu. Sebagaimana nanya, ayo mendapatkan syafaat. Ya, yang namanya Rasulullah itu yang mana ya? Saya tidak pernah belajar sirah. Gimana Rasulullah itu yang mana? Bingung. Nabi Isa bingung. Tidak ada, langsung tahu. Ini Nabi Adam, ini Nabi Yusuf, ini Nabi Isa, ini Nabi Nuh, ini Nabi Ibrahim. Itu langsung ngerti. Sama perjalanan dia tahu. Oh, habis kitab ke sini, habis ini ke sini, habis ini ke sirat, habis sirat ke surga dan neraka. Tidak ada yang nanya. Jadi semuanya langsung dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan bahasanya.
Bahasanya itu dijelaskan dengan bahasa Arab, tapi bahasanya apakah bahasa Arab kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti dengan bahasa yang diketahui dan dipahami oleh orang. Gimana itu bisa terjadi? Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah pernah diruqyah syariah, sedangkan saya belum tahu mengenai hadis golongan orang yang tidak terkena hisab adalah orang yang tidak pernah diruqyah, apakah tidak bisa berharap untuk tidak mendapatkan hisab kelak, Ustaz? Ya saya nggak tahu. Kalau sudah pernah diruqyah dan pernah minta diruqyah, apakah gugur kesempatannya untuk masuk ke 70.000? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas syarat untuk mendapatkan kedudukan tidak dihisab oleh Allah yaitu tadi, yang tidak pernah minta diruqyah, yang tidak pernah minta diobati dengan pengobatan api, dan kemudian tidak pernah tatayur. Kalau ruqyah sendiri boleh atau tidak? Boleh. Yang paling afdal dia jangan minta, yang paling afdal dia yang diruqyah, itu yang paling afdal. Jadi ibu, bapak harus sensitif kalau melihat anaknya, temennya, kok ini ada semacam kerasukan jin ini, langsung cepat bertindak, langsung diruqyah saja tanpa meminta. Itu yang lebih baik. Kalau dia diruqyah tanpa meminta, maka sesungguhnya dia pasti masih punya kesempatan masuk ke 70.000 orang tanpa hisab. Apa itu kemudian ciri-cirinya orang yang kemasukan jin itu, Ustaz? Banyak, ya, ngantuan, ya, tidur dari kajian dari assalamualaikum langsung slep tidur, kemudian sampai selesai, takut berlebihan. Takut berlebihan itu termasuk ruqyah. Benci kepada pasangannya tanpa sebab, tiba-tiba benci tanpa sebab, itu namanya tafrik, itu memisahkan. Karena termasuk di antara sihir yang berat itu apa? Sihir yang berkaitan tentang kehidupan rumah tangga, itu sihir yang berat. Sihir yang berkaitan tentang rumah tangga itu sihir yang berat. Siapa yang pernah tertimpa dengan sihir itu? Rasulullah SAW dalam satu riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah tertimpa sihir dari seorang laki-laki Yahudi yang bernama Labid bin A'sam. Maka kemudian Rasulullah SAW diruqyah. Sihir itu kemudian bagaimana sifatnya? Sihir itu menjadikan Nabi itu seakan-akan telah mencampuri semua istrinya, padahal para istrinya sudah lama tidak mendapatkan nafkah batin dari Rasulullah. Itu termasuk sihir yang berat yang diterangkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau tiba-tiba ada kebencian dari pasangan kita tanpa sebab, nah itu termasuk di antara sihir. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan, insyaallah. Semoga kita nanti diberikan oleh Allah kemuliaan dan keberkahan. Pastikan kitabnya dibeli, insyaallah. Ini kitabnya, insyaallah nanti silahkan untuk mendapatkannya di tempat-tempat toko buku. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ini ada hadiah, silakan dibagikan. Semoga cukup dari yang kita bagi. Salam tadi sudah atau belum? Sudah atau belum saya salam? Sudah, ya sudah.